Bapak Ibu kasih puji Tuhan, sebagaimana kita ada hari ini semua dalam keadaan baik itu karena anugerah Tuhan. Tuhan kita Allah yang hebat, Allah yang baik, yang mengasihi kita semua luar biasa. Karena kasih-Nya lah kita ada hari ini. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan kita, mungkin kita sedang mengalami banyak hal yang lain yang membuat kita tidak nyaman, tapi pantaslah kita bersyukur kalau hari ini kita dapat berjumpa, kita dapat berkumpul, kita dapat ada dalam satu ruangan, sekalipun ruangan udara, saudara ya, membuat kita bisa bersama-sama berjumpa dan saling menyapa. Dan inilah sukacita kita bersama-sama membuat sebuah komunitas. Kita ada di CMC Eklesia, dan saya percaya saudara dan saya adalah permata hatinya Tuhan. Amin. Dan kita ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Saya percaya kita semua bersukacita dan berbahagia menyambut pagi yang indah ini bersama di dalam persekutuan kita di pagi hari ini. Kita boleh beribadah semua karena Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, saya mau pastikan di layar HP saudara atau laptop, apakah sudah keluar PowerPoint saya, supaya kita sama-sama melihat, dan suara saya jelas, semua sudah oke? Halo? Oke. Oke, sip, baik. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan tema firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Tuhan berikan kepada kami, kepada saya, kita para hamba Tuhan untuk menyampaikan kepada jemaat bagaimana rahasia-rahasia baru yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat pahami dan kita melakukan firman Tuhan. Saudara, Paradise Time ini yang disebut juga dalam bahasa Indonesianya adalah masa yang sukar. Inilah tema yang kita angkat di pagi hari ini. Bagaimana kita mau diberkati? Mari kita buka hati, kita berikan waktu kepada Tuhan untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Mari kita akan buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Saudara di rumah, di ruangan di mana saudara berada saat ini juga boleh membaca dengan bersuara sama-sama, sekalipun di mute, tapi saudara, kuping saudara boleh mendengar dan mata kita boleh melihat di sana, saudara. Ya. Nah, kita akan baca ayat yang pertama, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari-hari terakhir pada ayat yang pertama ini bicara tentang akhir zaman. Saudaraku kasih Tuhan, mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan inilah waktu kita sekarang. Sekarang ini memang sedang kita hadapi, yaitu
akhir zaman. Nah, kita terus berdoa, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ada sebuah artikel bagus, katakan biarlah kita hidup seperti kita menantikan Tuhan seperti kita mau saat ini dipanggil Tuhan. Benar-benar merindukan kedatangan Tuhan. Nah, inilah masa yang sukar, bahwa di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman, bukankah kita banyak sekali mengalami hal-hal yang sukar dan berita-berita di mana-mana masa yang sukar dan terjadi di akhir zaman ini. Saudaraku kasih Tuhan, kita akan melihat karakter dan sifat buruk manusia ini muncul di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat adalah sebuah akibat. Saudara tadi membaca di ayat yang kedua dan keempat ya, katakan manusia mencintai dirinya sendiri, lalu bla 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 banyak saudara ya. Saudara memahaminya dan mengerti, dan nanti saudara buka lagi di pada kesempatan saudara buat baca, saudara. Tidak apa-apa. Karena kalau screen ini hanya sebatas lewat, saudara nggak bisa hafal, saudara ya. Nah, ini akibat dari masa sukar itu muncul karakter, sifat buruk. Jelas firman Tuhan katakan sifat buruk. Kenapa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membuah, menyombongkan diri, mereka menjadi penfitnah, mereka berontak terhadap orang tua. Wah, saudara, ini karakter yang buruk. Terlebih lagi terjadi hari-hari ini. Nah, akibat dari ayat pertama itu, yaitu datangnya masa sukar. Saudaraku kekasihan Tuhan. Ya, tetapi saudara, masa sukar di sini yang saya maksud adalah masa sukar ini tidak sama dengan kesulitan ekonomi atau keuangan. Saya ulangi lagi ya, masa-masa sukar ini tidak sama dengan kesulitan ekonomi. Ya, di layar ini ditulis beras naik, barang-barang naik. Ya, saudara, tidak sama dengan tentang ekonomi sulit, saudara, atau kesulitan keuangan. Bukan, saudara ya. Lalu juga masa-masa sukar ini tidak sama dengan kesulitan, masalah besar, masalah keluarga, masalah hutang, dan lain-lain, saudara ya. Ini tidak sama. Ya, oleh sebab itu kita akan belajar apa sih maksud dari kata masa sukar di ayat yang pertama tadi, saudara. Nah, kita akan temui rahasia besar. Ini dari kata masa yang sukar. Masa yang sukar dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah kalepos. Kata kalepos ini kita akan dapat beberapa rahasia untuk kita mengerti apa sih arti dari kata kalepos ini, bahasa aslinya. Nah, arti yang pertama adalah kekuatan kita dilemahkan tanpa kita sadari. Tambah lama, tambah lemah. Ini bicara tentang kekuatan dilemahkan. Kita tidak menyadari. Nah, kekuatan apa itu, saudara? Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan manusiawi kita di tubuh ini, saudara. Tetapi yang dibicara adalah kekuatan rohani, kekuatan iman kita, kepercayaan kita terhadap Yesus, Sang Juru Selamat. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengerti ternyata pada saat
kita menghadapi masa yang sukar, ada kekuatan yang dilemahkan. Nah, kekuatan rohani inilah yang dilemahkan. Kekuatan iman kita dilemahkan. Saudara, kita tahu kekuatan inilah yang perlu kita perhatikan saat-saat ini. Nah, kuasa apa yang menyebabkan kita menjadi lemah, saudara? Ya, oleh siapa? Ada satu oknum pribadi yang membuat kekuatan kita menjadi lemah, yaitu kuasa kegelapan. Kuasa gelap inilah yang membuat rohani kita lemah, iman kita lemah, karena kuasa kegelapan tiap hari menyerang orang-orang percaya. Dia tidak tidur, saudara, tetapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita harus mampu bertahan. Saudaraku ke dalam Tuhan, inilah yang penting kita sadari. Kata kalepos, kekuatan dilemahkan tanpa kita sadari. Ya, kata kalepos yang kedua artinya dijatuhkan ke bawah dari posisi di tempat tinggi. Ya, dari posisi tempat tinggi, yaitu bicara tentang kerajaan sorga yang sedikit demi sedikit ditarik ke bawah, ke dunia orang mati. Saudaraku ke dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk berpikir, mengapa ada orang yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi ke bawah. Ada bahasa seperti ini, di atas yang tinggi di mana Tuhan Yesus berada, dan di mana ada kerajaan sorga, di sana kita ditarik ke bawah dunia orang mati. Ilustrasinya baik sekali, saya akan bawa saudara mengenal ilustrasi gelas di atas meja yang digeser, terus sedikit demi sedikit geser sampai ke tepi, dan akhirnya gelas itu jatuh, saudara. Kalau jatuh apa? Pecah, saudara. Nah, saudaraku ke dalam Tuhan, saya mau mengajak kita membuka sebuah pemikiran, sebuah pandangan. Kalau orang yang ditarik ke dunia orang mati, mereka akan dipenuhi dengan energi yang negatif, saudara. Nah, apa saja sih energi yang negatif? Jelas, orang itu hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, sedih, marah, kecewa, iri hati, kepahitan, tidak bisa mengampuni. Terlebih lagi mereka menyalahkan Tuhan dengan keadaannya. Itulah orang yang ditarik ke dunia orang mati dan mereka dipenuhi oleh energi-energi yang negatif, saudara. Lebih parah lagi, ada orang di sekitar kita temui orang-orang yang ada dan berada di bawah, ditarik ke dunia orang mati, tidak bisa mengucap syukur. Hidupnya tiap hari cuma mengeluh, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan dirinya, menyalahkan Tuhan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Itulah orang yang ditarik ke dunia orang mati. Tetapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh ada kekuatan di dalam roh kita, kita tidak akan bisa diam begitu saja, tetapi roh kita hidup menyala-nyala dan kita berada pada atmosfer kerajaan sorga. Oleh sebab itu saya seringkali mendoakan, ada jemaat, ada saudara, siapapun, saya tarik dari dunia orang kami bawa naik pada atmosfer kerajaan sorga. Kenapa? Kalau atmosfer kerajaan sorga itu jelas produknya adalah produk sorga, saudara. Apa saja produk sorga? Jelas bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah yang tidak dapat diberikan oleh dunia dan tidak bisa didapatkan pada dunia. Sorga menyediakannya, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Terima ketika kita ada di atmosfer kerajaan sorga.
dan hidupnya penuh dengan sukacita. Orang yang penuh dengan sukacita akan membuat suasana penuh dengan sukacita. Orang akan membawa damai, ada kebahagiaan, dan dia bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang akan bisa mampu melihat semua seperti Tuhan melihat, seperti Tuhan memandang. Itulah orang-orang yang berada pada atmosfer kerajaan sorga. Dia mengucap syukur dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Dia tetap menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang berada pada atmosfer kerajaan sorga. Oleh sebab itu, jangan ada satu orang pun yang terjatuh ke bawah dari posisi tempat tinggi, dari posisi kerajaan sorga, ditarik ke dunia orang mati. Hari ini jika ada orang-orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan takut, khawatir, sedih, marah, amarah, dan apapun yang ada atmosfer negatif, yang tidak bisa mengucap syukur, yang tidak bisa bersukacita, tidak ada damai sejahtera, hari ini engkau naik pada atmosfer kerajaan sorga. Pasal roh dan jiwamu ada pada atmosfer kerajaan sorga. Yang menangkap, yang sepakat, katakan amin. Saudara, saya akan mengajak saudara lebih lanjut lagi untuk kita belajar bagaimana kita mengerti lebih jelas tentang kata kaleidos ini, saudara. Nah, saya akan memberi gambaran yang jelas kepada saudara bagaimana ada cerita. Saudara dengarkan ilustrasi cerita ini tentang monyet di atas pohon dan 3 jenis angin. Nah, lihat tuh, saudara ya. Saya akan menceritakan ilustrasi ini, saudara, dengan sederhana supaya kita bisa menangkap maksud dari cerita ilustrasi ini. Bagus, saudara akan dengar. Ada 3 jenis angin ini sedang rembuk. Mereka ngobrol lah ya, saudara ya. Anggap saja mereka sedang kumpul, lalu mereka ngobrol, lalu mereka rembuk bicara, lalu mereka satu dengan yang lain, yuk kita bertaruh. Nah, mereka bertaruh di antara mereka ini 3 angin ini. Bagaimana caranya kita menjatuhkan seekor monyet yang sedang di atas pohon, tapi dengan catatan tanpa menumbangkan pohon itu, saudara. Tanpa menumbangkan pohonnya, saudara ya. Nah, ini bagusnya mereka berumur. Oke, kata si angin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, siap. Ayo sekarang kita bereaksi. Dia lihat monyet di atas pohon itu dengan santainya, dengan nyamannya ada di atas pohon. Dan saudara, angin yang pertama adalah angin kencang. Nah, angin yang pertama ini mulai bereaksi dengan angin kencang, dia menghantam pohon di mana monyet itu ada, saudara. Dan pohon itu dihantam keras oleh angin kencang. Tapi monyet itu pegangan kencang juga, saudara. Dia tidak mau kalah juga. Dia pegang erat pohon itu. Dan akhirnya angin kencang itu menyerah. Monyet itu jatuh? Tidak, saudara ya. Lalu pada saat melihat angin kencang ini tidak bisa menjatuhkan monyet dari atas pohon, tampil juga angin yang kedua. Wah, dia katakan, gimana kamu udah bisa jatuhkan monyet? Nah, ini saya. Siapa angin yang kedua? Apa angin yang kedua itu? Adalah angin badai dan hujan lebat. Wah, saudara, dia hajar pohon itu dan hajar monyet itu di atas angin. Dan monyet itu kedinginan, kepasan karena apa? Hujan badai disertai angin yang lebat, saudara. Monyet itu kepayahan, tapi monyet tetap dalam posisi pegang erat-erat pohon itu. Dia tetap dengan kekuatannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menyerah juga si angin badai itu. Monyet itu jatuh? Tidak, saudara. Kenapa? Dia merasa ada serangan, ada tekanan. Dia berpegang teguh pada pohon itu. Dan dia tidak jatuh. Tampil angin yang ketiga. Dia katakan kepada angin yang pertama, yang kedua, minggir kalian.
Dia merasa gagah, saudara. Angin yang ketiga ini benar-benar dia merasa, wah pokoknya saya pasti bisa gitu, saudara. Lihat aku nih, aku adalah angin puting beliung. Aku akan melemparkan monyet itu. Dia bilang begitu, saudara, kepada angin yang pertama dan kedua. Lalu mulailah angin puting beliung itu. Dihajarlah monyet itu dengan angin yang berputar-putar-putar yang dahsyat, saudara. Saudara pasti pernah ya melihat angin puting beliung. Jangankan debu atau hal-hal yang kering-kering, seng di atas atap aja melayang-layang, atau rumah atau apapun kalau udah kena puting beliung itu bisa terbang, saudara. Nah, tapi hebatnya karena perjanjian mereka tidak tidak menumbangkan pohon, dan pohon itu tetap berdiri, saudara. Dihajar sampai akhirnya monyet itu juga pusing, ya, tapi dia tetap tahan dan dia tetap pegang pohon itu habis-habisan. Dia tetap bertahan, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Menyerahlah juga angin puting beliung itu. Mereka menyerah, saudara. Kenapa? Monyet itu ada kekuatan, dia tetap pegangan di pohon itu. Saudara, saya ingin membawa untuk kita berpikir. Ternyata, saudara, kalau kita berbicara tentang ilustrasi ini, ada banyak hari-hari ini, bahkan ada gereja-gereja Tuhan, kalau mereka dalam tekanan, mereka dalam kesulitan, mereka apalagi kalau bicara gereja diserang, gereja mau dibakar, mereka berdoa, mereka punya kekuatan yang besar, mereka bahkan bisa berdoa puasa. Ini terjadi pada umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, mereka punya ketahanan yang luar biasa, rohnya hidup, dan mereka bisa doa siang, pagi, malam, 3 hari bisa berdoa, 40 hari, 40 malam doa puasa. Terjadi, kenapa? Oh, mereka siap. Nah, ada kekuatan untuk mereka bertahan sampai tidak jatuh. Tapi tiba-tiba, saudara, ini masih bicara tentang angin. Tiba-tiba ada satu angin yang nyeletuk begini. Teman-teman, bolehkah saya coba untuk menjatuhkan monyet dari pohon? Mereka melihat, itu apaan kamu? Kamu mah angin biasa-biasa. Kami ini yang sudah hebat-hebat saja, sombong, saudara ya. Angin kencang, angin badai, angin puting beliung, merasa, pokoknya udah hebat. Merasa aneh, kok kamu ingin coba-coba? Kamu mah angin apa? Ternyata yang muncul ini angin sepoi-sepoi, saudara. Ya, angin yang semilir, yang enak, yang segar. Lalu mereka tiga ini mencela, kamu mah, kalau bahasa kita lah ya, saudara ya, kamu mah ngapain, nggak punya tenaga, mau menjatuhkan monyet di atas pohon. Tetapi dengan diam-diam angin sepoi-sepoi ini mulai, oke, saya akan bereaksi. Dan bereaksilah angin sepoi-sepoi ini mulai menghembus. Monyet merasa sangat nyaman, enak, segar. Saudara, ya, lama-lama dia menikmatinya. Kekuatannya tidak ada. Akhirnya apa? Tidak butuh lama waktu monyet ini, saudara. Lalu ngantuklah dia. Pada saat dia ngantuk, tidur. Dan pada saat dia tertidur, jatuhlah monyet itu. Saudara, ternyata ini mengingatkan kita, saudara. Seperti sebuah ilustrasi ini. Ketika ada masa yang nyaman, yang membuat orang menjadi lupa tantangan, lupa masalah, segala hal yang menjadi tidak ada lagi kekuatan, yang akhirnya dia jatuh, saudara. Kekuatannya menjadi lemah. Oleh seperti dikatakan Kalepos tadi, bicara tentang kekuatan rohaninya dilemahkan, ya, tambah lama tambah lemah, dijatuhkan dari posisi atas ke posisi bawah. Oleh sebab itu, mari kita hari ini kita belajar bagaimana kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, kita harus tetap kuat,
roh kita tetap kuat, jiwa kita tetap kuat. Nah, saudara, kita akan melihat selanjutnya ilustrasi monyet ini di masa-masa sekarang. Saya akan membawa kita mengalami hampir 1 tahun lebih ini, saudara. Kita ada masa-masa yang sukar di masa pandemi COVID-19 ini, disebut juga ada masa yang sukar. Tetapi percayalah, firman Tuhan katakan jangan takut. Percayalah bahwa perlindungan, penyertaan Tuhan, kuasanya dan anugerah Tuhan sempurna. Penyertaannya sempurna atas kita semua. Yang menangkap katakan amin. Yang percaya katakan amin. Percayalah bahwa kuasa perlindungan dan anugerah Tuhan sempurna terjadi atas orang-orang yang percaya, yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, nah efek dari pandemi COVID ini benar-benar saudara kita alami. Bukan hanya kita bangsa Indonesia, seluruh dunia saudara. Nah, oleh sebab itu hari ini kita melalui kesempatan di ibadah hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk waspada karena roh kuasa gelap di balik pandemi ini sungguh-sungguh mempengaruhi jiwa dan roh manusia. Nah, saudaraku kasih Tuhan, oleh sebab itu kita harus mengerti cara kerja kuasa gelap, dampaknya, efeknya seperti apa. Jelas saudara, kalau seseorang sudah kena dampak atau efek dari kerja roh kuasa gelap ini, pasti dia pertama harapannya yang terus-menerus terkikis. Harapan yang terus terkikis ini akan membuat menjadi lemah, saudara. Tidak kuat. Semakin lama semakin pudar. Nggak jelas. Ini benar-benar terjadi. Kita tidak tahu sampai kapan selesai COVID ini. Ya, kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Tetapi saya sangat yakin tadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita punya kekuatan. Ya, harapan yang terus terkikis. Adakah di antara saudara hari ini kehilangan harapan? Saya percaya orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, saya percaya dia tidak akan pernah kehilangan harapan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dia memberi masa depan yang penuh harapan. Saudaraku kasih Tuhan, ternyata dampak di masa sukar ini, kerja kuasa gelap ini luar biasa. Membuat setiap orang kehilangan harapan. Harapannya yang terus terkikis lambat laun. Lama semakin melemah. Semakin pudar. Saudara, lalu kita melihat dampak yang kedua terjadi juga saudara. Kepada setiap orang. Mau orang dunia, mau kita orang percaya. Ini pun mengalami keputusasaan. Dan keputusasaannya ini meningkat. Jelas, secara manusia kita melihat resesi ekonomi semakin sulit. Ya, menurut catatan ada 5 juta pengangguran baru. Bayangkan saudara, bagaimana mereka mengalaminya. Lama-lama keputusasaan itu meningkat dan terjadi. Dan jelas itu ada saudara. Bersyukurlah kalau hari ini kita ini mempunyai Allah yang hebat di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bicara juga firman Tuhan jauh sebelumnya. Amsal 24 ayat 10 dia katakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini dia firman Tuhan. Mengingatkan kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Masa sukar bicara tentang masa kesesakan. Jangan sampai ada di antara saya dan saudara jemaat Tuhan CMC Eklesia yang Tuhan kasih ini.
hatinya tawar karena kekuatannya menjadi lemah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, selain dari harapan yang terus terkikis, keputusasaan meningkat, ada lagi dampak dari kerja roh jahat di balik pandemi ini. Saudara, kemalasan yang menjadi habit, kebiasaan. Coba saudara perhatikan, orang-orang di rumah perhatikan, ya, atau teman saudara, siapapun yang kita temui, coba perhatikan. Tanpa disadari, kemalasan yang menjadi habit itu muncul, saudara, ya, kebiasaan yang tadinya rajin jadi tidak rajin, saudara, ya. Apalagi yang biasa bangun pagi-pagi, sekarang wah stay at home. Ya kalau beda kalau yang kerja, yang buka usaha sih pagi-pagi memang harus bangun, ya. Banyak orang yang berbalik dari yang tadinya rajin menjadi malas. Apalagi kalau datang ibadah minggu, kita biasa minggu kita, gereja dibuka, di tiap minggu kita datang ibadah pagi-pagi sudah mandi, kita sudah siap berangkat, saudara. Nah sekarang kita ibadah saja melalui Zoom, melalui YouTube. Itu kan media-media yang kita bisa lihat hari-hari ini yang menolong kita. Kita masih ada sih yang sudah bisa onsite, puji Tuhan. Tapi kita yang masih Zoom, wah kita tetap berdoa supaya Tuhan hadir dan menolong supaya kita bersama-sama menikmati persekutuan di dalam bersama-sama dengan saudara-saudara kita, mungkin di gedung gereja. Tapi sementara ini kita ada di Zoom, saudara, ya. Nah, ini dikatakan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Terlebih lagi, yang tadinya rajin baca Alkitab, jadi udah, nantilah, ya. Besok, bahkan sampai seminggu nggak baca Alkitab. Apalagi doa. Saudaraku kesam Tuhan. Kadang-kadang nantilah. Jadi terus gitu saja. Kenapa? Yang tadinya rajin, berubah jadi malas. Ini roh dari kuasa gelap ini merasuk sampai jiwa, sampai roh manusia. Membuat jadi malas. Bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan tidak fokus, saudara. Oleh sebab itu, mari hari ini jangan sampai ada terjadi di antara saya dan saudara mengalami kemalasan yang menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, selain itu, saudara, ada lagi munculnya karakter asli. Nah, ini dia karakter asli manusia. Karena apa? Rohnya lemah, ya, muncul karakter-karakter yang jelek. Nah, nyata jelas terjadi. Coba kita perhatikan, ya, yang tadinya nggak suka marah jadi marah-marah. Ini penting kita sadari. Yang tadinya mau peduli sekarang udah nggak peduli, egois pokoknya, nggak suka peduli. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari hari-hari ini ayo kita perbaiki cara hidup kita. Sekalipun kita ada di masa yang sukar, tetap bangun rohmu, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap saling peduli. Jangan seperti yang firman katakan tadi, ya, egois, tukang bohong, tidak tahu berterima kasih, enggan ucap syukur, nggak suka mengucap syukur, tidak tahu mengasihi, kasih menjadi dingin, tidak ada lagi peduli, tidak ada lagi perhatian, ya, tidak ada penguasaan diri, mengumbar hawa nafsu. Ini firman Tuhan yang bicara, bukan Pak Yosua, tapi firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ayo pesan terakhir untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berjaga-jagalah, waspadalah, biar roh kita tetap hidup, tetap menyala. Satu tujuan kita adalah fokus kepada pribadi Yesus. Dialah Allah satu-satunya yang menjadi fokus hidup kita. Jadikan disiplin diri kita untuk apa? Doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan menjadi prioritas utama. Di setiap Rabu ada doa menara.
CMC Eklesia itu secara umum. Dan saya pun tidak apa-apa ada beberapa yang hadir, yang tak bisa hadir. Tapi saya percaya ini kita sudah buat bagaimana supaya kita bisa bersama-sama berdoa. Tetapi jangan lupa juga, saudara, doa secara pribadi saat teduh, memuji Tuhan, bangun mesbah keluarga. Supaya apa? Supaya tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Fokus, jadikan prioritas utama. Yang sepakat katakan amin. Saudara, dan seterusnya ketika kita berjaga-jaga, waspada, kita tetap ada dalam komunitas orang-orang percaya. Kalau orang-orang percaya satu komunitas, dia pasti saling menjaga dan saling menasehati. Saya bersyukur kepada jemaat CMC Eklesia, pagi-pagi sudah bangun, sudah ada di Zoom ini. Kita boleh tepuk tangan bersyukur karena kita menang. Kita mau berkorban, kita mau bayar harga. Di masa sukar ini roh kita tetap menyala-nyala, mau mencari Tuhan. Memberi waktunya untuk ada dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Percayalah, kata Eklesia berbicara bahwa kumpulan orang-orang yang dipanggil untuk dilepaskan keluar dari ikatan belenggu iblis. Membuat kita dibebaskan menyatu dengan tubuh Kristus, dengan kepala Sang Pencipta itu. Amin, saudara. Ya, dan terus kita dipanggil untuk memberkati satu dengan yang lain sampai kita punya kepenuhan karakter Kristus. Saudaraku, kasih dalam Tuhan, dan kita ada sebagai duta-duta Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang hilang. Oleh sebab itu, jangan keluar dari komunitas orang-orang percaya. Saya bersukacita, bersyukur karena jemaat Tuhan CMC Eklesia, Tuhan buat bersatu dalam ikatan tali kasih Tuhan. Kita selalu ada ibadah bersama-sama sekalipun kita melalui Zoom. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kuasa darah-Mu memberi kemenangan kepada kami, memberi kekuatan kepada kami, roh jiwa kami dikuatkan, iman kami dikuatkan, kepercayaan kami kepadamu dikuatkan, sekalipun kami ada di masa yang sukar ini. Dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata di dalam nama Yesus, Tuhan Roh Kudus, yang memberi pengertian lebih kepada kami untuk memahaminya. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkatilah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati bersama-sama katakan amin.